pendaftaran dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan profesional. Sudah hadir di studio Letkol Kavaleri Edi Purwanto SIP. Assalamualaikum, selamat siang Komandan. Selamat siang Kak. Apa kabar Komandan? Alhamdulillah sahih. Alhamdulillah. Ya, di sela kesibukannya sudah berhadir untuk kesempatan siang hari ini. Iya. Terima kasih banyak. Oke, baik, kita langsung bincang-bincang nih ya dengan Komandan ya. Mungkin bagaimana ataupun apa saja yang harus dipersiapkan dan mendaftar kemana nih untuk putra-putri yang berniat ingin bergabung di TNI Angkatan Darat. Komandan silakan. Terima kasih kepada para pemuda dan pemudi Kota Sabang. Diinformasikan bahwasanya dalam waktu dekat ke depan ini TNI AD membuka pendaftaran bagi putra, khususnya putra sekarang. Kalau prajurit putra itu namanya prajurit TNI aja. Kalau putri namanya Kowat, Korps Wanita Angkatan Darat. Nah, di sini dibuka untuk pria, yaitu Bintara, PK TNI AD gelombang 2, pendaftaran online 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian untuk daftar ulangnya atau validasi tanggal 15 September sampai 11 Oktober 2025. Kemudian untuk tamtamannya, ini tamtama gelombang ketiga, itu tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Dan validasi daftar ulang 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Ini info lengkapnya bisa berkunjung ke website, mungkin nanti ada bukanya rekrutmen TNI AD. Nah, itu nanti akan di situ dikeluar semua, di mana pendaftarannya kapan, validasinya kapan, materi-materinya apa yang akan diseleksi, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang harus dilalui dalam pendaftaran ini. Apa saja yang harus diikuti ya. Mungkin adakah yang harus dipersiapkan, persiapan khusus mungkin untuk adik-adik yang mau bergabung nih, Komandan? Ya, persiapan yang khusus yang bagi adik-adik semuanya yang berminat untuk menjadi anggota TNI AD. Yang pertama sudah disebutkan di situ beberapa materi-materi yang harus dilalui. Yang pertama kita ada materi administrasi, siapkan administrasi dari adik-adik, persyaratan-persyaratan yang ada. Kemudian ada materi jasmani, ada materi psikologi dan materi MI. Mungkin saya bacakan Kak ya. Untuk persyaratan-persyaratannya ada beberapa, yaitu persyaratan umum, adik ini harus menjadi warga negara Indonesia. Jelas itu bukan warga negara asing kan. Nah, itu yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya mempunyai salah satu agama. Kemudian umurnya paling rendah 17 tahun 10 bulan pada waktu pembukaan. Pembukaan itu 17 tahun 10 bulan. Kenapa pimpinan mengumumkan 17 tahun 10 bulan? Karena berkaitan, karena kita pendidikan ini adalah pendidikan mempunyai fisik dan lain sebagainya. Dianggap 17 tahun 10 bulan ini sudah sudah nyaman, sudah bisa mengikuti pendidikan. Kemudian ada istimewanya tahun ini, Kak. Jadi istimewanya tahun ini, tadinya usia maksimal itu 22 tahun, sekarang maksimal adalah 24 tahun. Jadi para adik-adik yang kemarin sudah, umur saya sudah 22 tahun, nggak bisa daftar lagi. Sekarang udah expired. Kita bisa daftar lagi sampai tahun 24 tahun. Kemudian ada juga Kak istimewaan yang lain. Batas tinggi untuk secata PK tadinya 163. Kemarin tinggi saya 162, sekian. Nah, sekarang diubah menjadi 158. Jadi bagi adik-adik yang ingin mencoba bergabung dengan kami, silahkan. Untuk yang tadi semula umurnya 22 menjadi 24, yang semula 163 cm menjadi 158 cm. Kemudian selanjutnya tidak terlibat dalam catatan kriminal. Makanya setiap melaksanakan pendaftaran harus dilengkapi dengan
SKCK dari kepolisian. Iya. Kemudian tidak sedang kehilangan hak, maksudnya dia tidak berada dengan hukum. Nah, dia masih menjadi warga negara Indonesia yang tidak terlibat apa-apa. Itu yang persyaratan umum Kak ya. Untuk persyaratan khususnya, yang pertama berijazah minimal SMA, MA, SMK atau sederajat, maupun negeri maupun swasta, dan ada juga berlaku untuk paket C. Nah, bagi adik-adik yang kemarin mungkin ada suatu hal nggak lulus dalam SMA, MA, SMK, bisa menggunakan paket C. Kemudian bersedia ditempatkan di mana aja. Nah, seluruh tanah air. Saya selama ini dari tahun 2003 sampai sekarang 2025, udah berapa tahun itu Kak? 22 tahun ya. Belum pernah berdidas di kampung sendiri. Saya aslinya dari Yogyakarta. Selama 22 tahun belum pernah juga. Karena apa ya? Karena kontrak ini sudah bersedia ditempatkan di seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini saya sudah sampai Sabang. Merauke ya, sudah kemana-mana, ke Kalimantan Timur, Jakarta, Jogja belum, jadi Bandung, jadi muter aja, jadi seluruh Indonesia, Sulawesi, ke tempat kelahirannya belum. Jadi itu. Ditugaskan kemana aja? Iya, bisa ditugaskan kemana. Itu adalah persyaratan umum dan persyaratan tambahan. Oke, baik. Dan juga sudah disampaikan oleh komandan tadi bahwa ternyata ada keistimewaan untuk tahun ini ya. Bagi yang sudah berusia mungkin di atas 17 tahun, maksimalnya tahun ini 22 tahun, itu ternyata masih bisa untuk mengikuti tes. Dan juga tinggi badannya yang semula itu 163, sekarang 158, dengan tinggi badannya juga bisa mendaftar gitu ya. Itu disampaikan oleh komandan tadi. Nah, kita kembali ke temanya nih komandan. Tadi bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Nah, mungkin ini ya seperti kita sampaikan juga di awal tadi, bahwa mungkin ada anggapan di masyarakat nggak sanggup kita, mungkin walaupun cita-citanya menjadi tentara, tapi kayaknya kita nggak punya, kita orang nggak mampu gitu kan. Nah, ini gimana nih komandan? Jadi mungkin tersebar fakta di lapangan. Mungkin ada isu mungkin di lapangan. Masuk TNI, AD ini harus bayar sekian juta, dan sebenarnya itu tidak benar. Jadi itu adalah yang melakukan adalah oknum-oknum tertentu. Sebenarnya kalau kita sudah siapkan visi kita, sudah kita siapkan administrasi kita, sudah siapkan psiko kita, sudah siapkan metode dengan semua yang ada pada diri kita, sudah siap, kita daftar, kita pasti akan lulus dan lolos. Apabila itu ada suatu hal tidak lulus dan lolos, kita coba lagi ke depannya. Bukan kita kalau sekarang ini sering mengkambing hitamkan orang itu karena bayar dan lain sebagainya, karena oknum. Jadi apabila nanti adik-adik dalam di lapangan ada oknum yang menawarkan ini dan itu salah. Karena itu orang itu akan seperti memanah di atas kuda. Dia membawa orang ini lulus, alhamdulillah tidak dapat uang. Kalau nggak lulus, ya nggak apa-apa kan, dia nggak mengeluarkan apa-apa. Nah, jadi dia gambling aja. Jadi gini Kak, jadi apabila menemukan hal tersebut, bisa ke WhatsApp pengaduan. Iya, WhatsApp pengaduannya nomornya 081 3105 0074. Nah, itu pengaduan apabila adik-adik di lapangan nanti menemui hal-hal semacam itu, segera dilaporkan. Tulis, pasti ada namanya itu bapak itu atau ibu itu, siapa namanya, domisilinya di mana, di WhatsApp lah di situ. Bagi yang oknum yang memberikan penawaran-penawaran seperti itu ya komandan ya, dan tentunya dengan persiapan yang matang, insya Allah itu akan lulus dan lolos. Lulus dan lolos. Oke, baik. Nah, berikutnya komandan, kita kan di sini untuk peserta nih, misalnya
masyarakat kita, remaja putra yang mau mendaftar sudah mendaftar online. Nah kemudian mungkinkah ada yang perlu diinikan di Kodim di sini atau langsung ke Banda Aceh atau gimana nih Komandan? Jadi kita secara ini mendaftar online. Setelah nanti dilihat di online itu, setelah selesai nanti bisa validasi langsung ke Banda Aceh. Di sana mungkin di Ajudan Jenderal atau Ajen Kodam yang akan meneruskan kegiatan-kegiatan seleksi. Jadi sebenarnya seleksi TNI AD ini mudah karena sudah dibocorkan ininya, materi tesnya. Kalau kita tes di luar Angkatan Darat kan masih meraba-raba. Apa itu tesnya? Kalau Angkatan Darat sudah ditentukan. Fisik kita lari 12 menit, Kemudian pull up 10 atau 15 atau 20 udah ditentukan di situ. Nilai-nilai sudah ditentukan. Jadi kita tinggal melaksanakan kegiatan, kita coba, kita berlatih. Pasti lulus dan lolos. Insya Allah ya. Jadi itu dia untuk adik-adik kita remaja putra khususnya mungkin yang berminat tahun ini bisa mempersiapkan segala sesuatu apa saja mungkin yang diperlukan, apalagi untuk yang baru saja lulus dari SMA sederajat ya seperti yang disampaikan Komandan tadi, bahkan bisa untuk paket C juga untuk adik-adik yang mungkin berminat bisa dibuka melalui online tadi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Oke, jadi kita ketahui bahwa animo masyarakat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini sangat banyak Komandan. Jadi ada juga keluhan di masyarakat harus menyiapkan budget. Nah gimana nih tanggapan dari Komandan sendiri? Ya terima kasih Kak. Jadi yang tadi ya saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan situasi dan posisi dan kesempatan yang ada. Sebenarnya tidak semacam itu, bahwa TNI AD ini dalam menerima prajurit-prajurit yang terbaik. Nah itu tidak menggunakan uang 1% ya gratis lah. Gratis. Semuanya itu oknum yang akan menciderai kita semuanya. Karena orang yang nanti akan menyuap, pengen disuap itu akan menghasilkan prajurit-prajurit yang tidak qualified namanya. Kita mencari prajurit yang terbaik. Nah, misalnya nih Komandan, adakah mungkin keistimewaan lain kalau misalnya ada putra daerah itu yang mempunyai prestasi? Oh ya. Nah, itu adakah keistimewaannya Komandan? Terima kasih. Jadi ini prestasi ini sangat mendukung dalam adik-adik akan mendaftar TNI AD. Karena dilihat dari pimpinan bahwasanya orang yang sudah mempunyai prestasi, ini prestasi yang nasional maupun internasional, nanti akan menjadikan pertimbangan pada pimpinan bahwasanya dia sudah digembleng, fisik sudah bagus, dia mempunyai ideologi bagus, tingkah laku jelas bagus, disiplinnya bagus, makanya dia mempunyai predikat, mempunyai prestasi yang bagus, makanya dia akan dipandang oleh pimpinan akan nanti pas waktu ujian dia akan mendapatkan poin tersendiri dalam melaksanakan ujian. Nah, prestasi di sini tentunya tidak hanya dalam akademik ya, dari olahraga, ataupun mungkin dari keagamaan kemana? Bisa, ada juga. Nanti ada agama mungkin kita juara murotal, juara MTI, Hafiz Quran, itu akan dimasukkan jadi pertimbangan dari pimpinan. Oke, baik, berarti juga tidak menutup kemungkinan untuk putra terbaik daerah yang lulusan pesantren mungkin bisa ikut? Iya, bisa ikut semuanya. Karena kemarin juga ada perekrutan dari Hafiz Quran. Kemarin banyak dari pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia itu mendaftarkan kegiatan tersebut. Apalagi yang ini masuknya reguler, nah bisa juga akan dijadikan pertimbangan oleh pimpinan. Oke, baik. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung bersama Komandan Letkol Kavaleri Edi Purwanto, Komandan Kodim 0112 Sabang, di nomor WhatsApp kami 085183344727 ya, bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, oke, kita sudah ada yang bertanya ini. Assalamualaikum Komandan, saya Agung di Kota Atas. Saya mau tanya, kalau pemeriksaan kesehatan itu apa aja yang diperiksa? Biar saya persiapkan dari sekarang, karena saya tertarik masuk TNI AD. Saya masih di kelas 10 nih. Wah, menarik nih Komandan. Gimana nih? Silakan Komandan. Kelas 10 itu jadi kelas SMA
SMA kelas berapa itu ya? Jadi SMA kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA. Oh, terima kasih. Dengan adik siapa? Dengan Agung di Kota Atas. Adik Agung di Kota Atas. Persiapan pelaksanaan kegiatan tes biasanya kita sudah mulai dari sekarang. 1 tahun atau 2 tahun sebelum melaksanakan tes kita sudah persiapan. Apa yang harus dipersiapkan, terutama tadi ditanyakan adalah kesehatan. Mulai sekarang cek itu kesehatan, medical check up namanya MCU. Cek di rumah sakit atau di rumah sakit negeri atau di rumah sakit swasta. Kita cek itu seluruhnya dari bagian luar maupun bagian dalam. Di luar itu ada THT, kemudian bagian-bagian tubuh kita yang khusus yang di luar. Kalau nanti yang di dalam itu ada jantung, nanti ada paru-paru, ada ginjal, kemudian seluruh torak dari kepala itu nanti dimasukkan di dalam MCU itu. Apabila nanti diketahui kita ada sesuatu kurang, kita bisa konsul sama dokter apa yang harus diperbaiki. Seumpama kita di luar ada THT, ternyata kita ada amandal atau ada varises kan. Dari varises kaki kita apa yang harus kita perbaiki supaya ini nanti pas waktu pelaksanaan tes tidak ada. Bisa dioperasi, bisa menggunakan gitu. Yang dalam juga gitu, paru-paru atau jantung. Gimana caranya kita untuk merubah supaya ini bisa sehat kembali. Kita bisa treadmill dan lain sebagainya. Nanti ada konsultasi sama dokter. Yang penting siapkan dari dini. Jangan besok kita tes, sekarang baru kita persiapkan. Itu namanya itu administrasinya bisa ya. Oke, kita terima kasih untuk adik Agung di Kota Atas tadi yang sudah bertanya ya. Semoga mungkin bisa dipersiapkan bisa dua tahun lagi nih ya komandannya, bisa dipersiapkan untuk dari kesehatannya luar dalam seperti yang disampaikan komandan tadi. Oke, baik, terima kasih untuk yang bertanya. Kita masih buka di 0851 833 44727. Berikutnya izin saya mau bertanya, baru join ini saya Atika. Mau tanya, kalau pendaftaran gratis untuk biaya makan dan penginapan apa juga digratiskan? Oke, terus berapa lama pelatihan untuk bisa jadi tentaranya? Apa ada yang gagal tidak lulus menjadi tentara setelah masa pelatihan? Nah, ini menarik nih komandan. Gimana nih komandan? Kalau masalah transportasi akomodasi ini dari sampai sekarang belum ada, masih sendiri ya. Kecuali nanti kita sudah masuk di tes pusat. Kalau tes pusat kita nanti akan didukung masalah transportasi dan akomodasi. Kalau tes masih di daerah masih tanggungan sendiri sementara. Kemudian berapa lama pelatihan? Pelatihan kalau latihan kan kita sendiri pelatihan, kecuali kalau uji itu nanti ada beberapa hari, ada 2 minggu dan lain. Kalau gagal ya pasti ada. Kalau gagal ada yang gagal, nanti dipulangkan, nanti nyoba lagi. Maksudnya kan. Tapi kalau misalnya sudah masuk latihan itu tidak ada lagi yang gagal. Kalau sudah waktunya masuk itu kan. Kalau tidak ada sesuatu hal, semua sakit yang harus itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ya gagal. Gagal. Tetapi kalau masih biasa-biasa aja ya terus saja. Memungkinkan ya terus. Tapi kalau terpaksa dia sakit yang semuanya tidak bisa mengikuti kegiatan sampai berhari-hari, itu jelas gagal gitu. Ada gagal pendidikan namanya. Oke, masih ada gitu ya untuk adik Atikah tadi yang baru saja bertanya. Terima kasih. Jadi kalaupun sudah masuk pelatihan, kalau memang ada kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya bisa jadi gagal ya gitu ya kata komandan. Baik, untuk pertanyaan kita cukupkan. Kita satu pertanyaan terakhir nih untuk komandan yang mungkin akan memberikan sedikit kiat-kiat ataupun saran ataupun mungkin juga ajakan nih untuk masyarakat remaja Kota Sabang untuk bergabung di prajurit TNI Angkatan Darat ini. Silakan. Terima kasih
kepada adik-adik saya di Kota Sabang yang ingin bergabung dengan kita prajurit TNI AD, siapkan mulai sekarang, baik itu fisik, mental, kemudian kesehatan, sehingga nanti pada waktu atau saatnya pendaftaran kita sudah siap semuanya. Jangan kita mengandalkan hal-hal yang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita besok mau ujian, baru kita belajar sekarang. Kita cicil mulai sekarang, kita belajar, kita siapkan semuanya, mau kita siapkan supaya nanti pas waktu pelaksanaan lancar, tidak ada suatu halangan dan aman semuanya. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi tambahan, Komandan? Sementara itu pada adik-adik saya harapkan jaga semangat, meskipun ini kita di di pulau, kita jangan pesimis, kita tetap optimis. Orang yang sukses itu tidak diawali dengan kebahagiaan. Kita dimulai dari nol semuanya. Ini kita kan ada kilometer nol, ini semuanya kita mulai dari nol. Dari sini. Ya, dari Sabang ini. Oke. Baik, terima kasih waktunya Komandan untuk bincang-bincangnya walaupun sejenak, tapi ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah pendengar kita yang sudah ikut bergabung, dan juga Komandan sendiri mungkin mengajak ya untuk remaja putra, untuk adik-adik putra di Sabang untuk bergabung juga menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, tidak dibungut biaya alias gratis. Nah, tadi Komandan juga sudah menyampaikan bahwa ada nomor yang bisa dihubungi apabila terdapat mungkin ya kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan di 0813 1050 074 ya, Komandan. Oke, 0813 1050 074 itu dia. Baik, bincang-bincang kita untuk kesempatan siang hari ini dengan tema bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya alias gratis ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Komandan untuk kesempatan siang hari ini dapat menambah pengetahuan juga, dapat menjadi referensi yang bermanfaat juga ya untuk adik-adik yang ingin bergabung bersama dalam TNI Angkatan Darat. Bisa pantun nih? Boleh, siap. Oke, saya tutup dengan pantun nanti. Oke, saya tutup kayak jalan-jalan ke kota Malang, di sana dapat singgah lihat pemandangannya. Cakep. Wahai para pemuda Sabang, bergabung dengan kami menjadi prajurit patriot bangsa. Siap, oke, cakep ya. Gitu dia. Terima kasih banyak Komandan untuk informasi yang sudah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk pendengar kita, khususnya untuk adik-adik yang ingin bergabung ya. Silakan nanti bisa langsung cari di rekrutmen TNI Angkatan Darat. Oke, itu dia. Kita tutup ya Komandan ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk Komandan, dan juga kita akan lanjut dengan ragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sabang siang ini. Pendengar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.